Kita manusia terdiri dua unsur, jasmani dan rohani. Ini sebagai dasar. Kita tidak bisa tidak percaya. Artinya siapapun kita terima atau tidak, pasti manusia ini Allah ciptakan dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Ini nggak bisa kita ingkari. Lah, disinilah Bapak Ibu, apa yang Allah katakan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ini diletakkan yang pertama tentang ruhaniyah. Raihlah olehmu, wahai manusia, apa yang sudah Allah anugerahkan. Tentang masalah apa? Tentang masalah ruhaniyah. Hubungan ruhaniyah kita langsung pada Allah yang di dalam ayat itu disebut sebagai darul akhirah. Sebab kita manusia yang hadir di sini kebanyakan sudah minggli. Tahu minggli? Umur ini pun minggli. Umur kita itu rata-rata di atas 40. Sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Terus mau kemana ruhaniyah nanti? Kalau jasmaniyah sudah jelas. Allah menciptakan kita jasmaniyah ini dari saripati tanah kembali ke tanah. Ruhaniyah yang saya bahas. Akan kita kemanakan ruhaniyah kita dari sisa umur ini? Padahal harus kita semua sebagai manusia ingat yang Allah mau warning terhadap kita di dalam surah Al-Isra ayat 72. Yang di situ Allah katakan, barang siapa saat di dunia ruhaniyahnya masih buta kepada Allah, maka di akhirat pun akan buta. Ruhaniyah, bukan jasmaniyah, Pak. Coba dilihat. Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Terus kapan kita berpikir masa depan yang panjang nanti kalau tidak saat sekarang? Walaupun terusnya ayat Al-Qasas tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Nah, artinya apa, Pak? Kerja, silakan kerja. Tapi di sela-sela itu, ayo kita harus berpikir, hati ini harus mengangan-angan suatu saat sesuatu yang mesti terjadi, yaitu kematian. Ini harus kita pikirkan. Pak, Bu, mohon maaf ya. Kita kalau nuruti kemauan nafsu di dunia, gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya. Selesai-selesainya nafsu itu ketika saat idza jaa ajaluhum. Ketika detik-detik ajal itu menjemput kita, sudah. Masa kita mau ditipu oleh nafsu terus-menerus? Jenengan masa mau? Lah inilah Pak, proses kita awalnya, mohon maaf, Allah ciptakan kita dari unsur rohaniyah itu, kita diletakkan di tempat yang fitrah, tempat asli sampean Kalikulo ini adalah kesucian. Dikatakan kesucian, ruhaniyah jenengan Kalikulo setelah menjawab dari satu pertanyaan Allah, alastu birabbikum,
Kita menjawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Maukah kamu akan selalu menyembah, bercinta, berkasih mesra terhadapku? Kita ruhaniyah semua jawab qalu bala syahidna. Al-A'raf 172. Itu. Setelah kita mengucapkan itu, baru wa nafakhtu, Allah tiupkan ruh itu terhadap jasmani. Udah, sadar atau tidak sadar, Al-Quran sudah berkata untuk mengingatkan kita bahwasanya kita dulu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan fitrah itu ruhaniyah belum tercampur terhadap kesenangan kehidupan dunia yang disebut mataul hayatad dunya. Ini Pak. Tapi ketika saat masa baligh itu datang, masa dewasa datang, baru Pak, inilah masa kita itu ruhaniyah dalam keadaan gelap gulita. Tadi saya katakan di dalam surah Al-Baqarah 257, mengapa hati kita gelap pada Allah? Itu jawabannya, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Kafaru itu saya artikan hati yang tertutup Pak. Ya, tidak saya maknani orang-orang kafir, enggak. Kejam itu. Kafaru itu adalah artinya hati yang tertutup. Ini saya bicara mengapa saya artikan kafaru hati yang tertutup. Karena saya bicara dari sudut pandang ruhaniyah. Tidak kalau jasmaniyah, kafaru kafir. Tapi saya bicara dari sudut ruhaniyah, berarti ruhaniyah kita masih tergolong ruhaniyah yang jadi belenggunya hawa nafsu. Itulah yang namanya kegelapan. Waladina wong akeh kafaru kang padha ketutup. Antine aladina niku iku aulia. Apa artinya aulia? Menjadikan penolong. Menjadikan penolong siapa? At-Taghut. At-Taghut itu adalah selain Allah. Saya bicara Allah bukan nama loh Pak ya. Bukan. Saya bicara Allah bukan itu sifat, bukan itu zat, tapi sesuatu yang Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk semuanya. Al-khafiyu utawi ono sesuatu sing samar, sing halus. Di dalam setiap makhluk itu ada sesuatu yang mata kasat dohir tidak bisa melihat. Siapa? Ai al-hayyu. Kalau bahasa sifat itulah hidup. Ini sifat. Cuman yang kubahas adalah di dalamnya hidup, mausufnya, bukan sifatnya. Cara istilah jenengan si A, namanya Pak Rudi. Bukan nama itu yang kumaksud. Tapi wujud Pak Rudinya itu yang kumaksud. Berarti kalau kita bicara laisa kamisli syai'un wa huwa wujudullah. Ai al-hayyu wa huwa wujudullah. Itulah yang dimaksud wujudnya Allah. Di dalam Al-Quran menyebutkan laisa kamislihi, sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan suatu apapun. Tapi bisa ditemui. Bisa. Tapi bukan jasmani loh Pak ya. Ruhaniyah jenengan. Sebab inilah maksudnya wa inna ilaihi raji'un. Mutu qoblal maut. Matikanlah keakuan dirimu sebelum datangnya satu kematian. Dalam rangka liqa Allah, untuk bertemu Gusti Allah.
Bapak Ibu, yang dimaksud kegelapan hati ini menjadi budaknya nafsu. Tanda kalau kita menjadi budaknya nafsu. Apa sih nafsu itu? Ada papan, Pak? Oh, boleh nggih? Kula tulis. Mohon izin. Ingkang besar, Pak. Amit. Kula gesarkan nggih. Nafsu. Kula astoni mawon. Apa itu? Artinya diri. Jawane ingsun. Umumnya diri. Inggrisnya apa, Pak? Ya itu wis ngoten. Sundanya apa? Oke, sampean yang paham. Diri secara nasional. Kita sering mendengarkan kalimat nafsu. Terus bayangan kita nafsu yang bagaimana? Banyak yang bisa bicara nafsu tapi tidak pernah tahu nafsu itu yang mana. Padahal di dalam surah Al-Baqarah 208 Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu itu adalah musuhmu yang nyata. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah jihadul akbar. Besok umatku itu mengalami satu peperangan yang besar, yaitu dengan hawa nafsu. Lebih besar daripada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lainnya. Karena dikatakan besar karena musuh itu dalam diri kita sendiri. Kalau toh nafsu itu nyata, mengapa di mata kita sebagai umat manusia belum pernah tahu? Mungkin ya, kita hanya dijelaskan nafsu itu ciri-cirinya aja. Ngajak kamu maksiat, ngajak kamu itu melawan Allah. Tapi sebatas perilaku dohir. Betul? Kebanyakan itu. Cuman akan saya buka nafsu ini dari sisi ruhaniyah. Biar kita tahu apa yang Allah katakan sesungguhnya nafsu itu musuhmu yang nyata. Pak, di dalam jagatnya jasad ini disebut makom muhadoroh, alam kasunyatan. Ya, ini dunia ini alamnya jasad. Dan ini terbatas. Kita bikin masjid terbatas. Tapi kalau alamnya ruh, alamul arwah, sering kali kita sebut jagate ati, itu tak terbatas, Pak. Tak terbatas. Disitulah posisi ruh ini bagaimana? Apakah dia masih buta terhadap Tuhannya? Selama ruhaniyah ini masih terkuasai oleh nafsu, selama itu ruhaniyah tidak akan pernah tahu mana sebenarnya Allah yang setiap saat dan waktu kita sembah. Menurut umat Islam. Kita kenalnya itu sebatas nama. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Masa sih kita terus begitu? Padahal kita ditunggu waktu untuk menghadap. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghadap, lawang sementara kita tidak tahu siapa sebenarnya yang kita
Adam. Tapi proses kita, Pak, habis fitrah tadi, kemudian kita mengalami masa kegelapan. Persis inilah yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Nabiullah Adam alaihissalam sebagai bapak kita. Di mana Allah katakan, Adam, jikalau kau ingin tetap hidup kekal selama-lamanya, tidak mengalami satu kematian di surga, dan kamu menginginkan apapun, pasti kau akan kukasih. Kau tidak mencari dengan susah payah. Apa jawabannya Nabiullah Adam? Injil, siap. Tapi satu hal Adam, pegang teguh apa yang ku pesankan terhadapmu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Bahasanya pohon, Pak, boten buah kuldi. Ning Quran bahasanya pohon. Sementara pohon itu mesti ada buah. Berarti buah itu jadi satu dengan pohon. Bahasanya Al-Quran sangat baligh. Mendekati aja nggak boleh, apalagi makan. Tapi bagaimana, Pak, kelicikan nafsu pada saat itu disebut iblis. Kata Allah, selama kau tidak memakan atau selama kau tidak mendekati, kau tidak akan ada keinginan. Tapi jikalau kau mendekati, mesti kamu akan ada keinginan. Kalau sudah ada keinginan, kau pasti akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana menghasilkan satu keinginan. Itu buah kulti. Kita kalau sudah akil balik, bagaimana Pak nafsu? Masuk dalam jagate ruh, masuk Pak. Di mata Allah, iblis atau nafsu itu adalah dijadikan Allah sebagai alat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji Adam dan anak putu Nabi Adam. Tapi apa yang terjadi? Nyusup Pak nggih. Ngerti nyusup nggih? Apa bahasanya? Terperosok. Nabi Adam sebagai ayah kita, bapak kita, ketika saat Allah uji lewat iblis, bagaimana Pak? Singkat cerita, Nabiullah Adam melanggar atur gina badan. Akhirnya terjadilah di dunia ini. Itu maksudnya kita pada saat akil balik, yang laki suka perempuan, yang perempuan suka laki. Ayo jangan ngomong enggak. Mesti itu tetanda kalau jenengan normal. Lah ngoten nggih. Udah, ini proses kita memang. Tenggelam dalam kegelapan. Pun sebab kita tidak tahu nafsu itu bagaimana. Akhirnya apa, Pak? Di dalam hati sampean kali kulo ini mesti ada satu iman selain Allah. Contoh. Siapa yang ngaji? Siang ini mesti hati sampean ada yang punya iman makhluk klason. Nggih. Klakson, Pak. Klakson itu lah ya bel to ya. Wis padha mawon nyeluk bel kula nggih sami, klakson nggih sami, sak penak sampean. Sayang jenengan makhluk napa kholik? Makhluk. Oke nggih. Apa pantas hati jenengan ruh sampean menjatuhkan iman yang bisa memberikan tausiah itu seongkok makhluk? Pandangan ilmu tauhid mboten angsal. Tapi berhubung kita jadi budaknya nafsu, tetap kita bersikukuh mengimani, oh sing ngaji klason. Makhluk toh. Coba Pak, ayo dingen-ngen. Lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat kata la haula wala quwata illa billah. Artinya kita makhluk tidak punya daya upaya apapun, apalagi ngomong. Nggak bisa.
melihat, mendengar, berjalan, apapun, nggak bisa. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Sifatnya makhluk, aslinya. Tapi semuanya itu bisa terjadi. Lesani berkata, mata melihat, telinga mendengar, tubuh bergerak, jantung berdenyut, darah berputar, napas bisa keluar masuk, semata-mata itu karena Allah. Illa billah. Coba, andai kata di dalam diri saya tidak dikuasai Allah, bisota kelason ini mengucap sendiri. Maksud saya Pak, tolong jatuhkan hati sampai itu terhadap siapa yang menguasai kita. Itulah yang sebetulnya Allah yang jenengan sembah. Allah itu nggak jauh Pak pada kita. Bahkan Allah tuangkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah. Nahnu itu bahasa kita Pak. Mengapa Allah Esa kok mengatakan bahasa ini Quran itu nahnu? Ini kalau kita tidak buka dalam tauhid nggak paham. Mestinya harus mutakalim, harus mufrad. Tapi mengapa ini bisa jamak dan seterusnya? Masuk Allah akeh. Lah tidak toh? Pun gini. Kita semua yang hadir ini saya katakanlah hitungan ratusan. Lah banyak toh? Tapi antara yang ada di diri saya atau jenengan semuanya, penguasanya cuma tunggal, yaitu Allah yang Esa. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Jenengan harus sadar di hati ini bahwasanya kita bisa sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk, itu yang menggerakkan adalah Allah. Rasakan Allah dalam diri jenengan. Hidup itu. Inilah cara kita untuk keluar dari kegelapan. Cara kita untuk keluar dari kegelapan dari situ. Cuman kita bahas dulu kegelapan. Apa sebab hati kita gelap dan tidak merasa dan tidak mengetahui kalau Allah itu ada diri kita dan sangat dekat? Karena walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, yang menjadi iman dalam hati sampean kali kula ini ada selain Allah. Lagi contoh tadi wujud saya makhluk bernyawa. Sekarang ini apa ini namanya Pak? Anggur. Secara dohir anggur ini mengeluarkan rasa jikalau kita makan. Entah rasa manis, entah rasa asam. Lah gitu ya. Oke Pak, kita buktikan. Ustadz monggo. Jenengan mawon. Manis apa asam? Manis. Pak manis ya. Kalau tanya gambarannya manis yuk nopo? Sakit gambar nih? Itu bisa yakin dengan benar hati jikalau dengan rasa. Rasa itu iman. Rasa itu bahasa Jawa mungkin atau Indonesia, tapi bahasa Qur'annya adalah imanul haq, iman yang benar. Makanya rasa nggak pernah bohong. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ketika hati berhubung hati kita itu ada iman, munculnya manis itu dari makhluk. Ini makhluk napa kholik? Oke. Maka sadar dan tidak sadar jenengan selama ini telah mengimani, beriman pada selain Allah. Padahal jikalau di dalam dan di luar anggur ini nggak ada wujudnya Allah, nggak mungkin akan bisa mengeluarkan rasa manis. Sangat diterima ya? Oke, sebetulnya gini Pak.
Anggur ini terasa manis, itu seakan-akan yang memunculkan anggur. Seakan sama toh. Saya sholat misalkan, seakan-akan aku bisa melakukan sholat sendiri. Seakan-akan. Tapi kalau kita resapi dengan benar, jikalau tidak ada Allah, bisakah kita sholat? Berhubung hati kita belum ada klik rasa dengan Allah, itulah mengapa waktu sholat kita itu gelambiar. Iya membadan sing pae kelingan bue, sing bue kelingan pae. Apalagi tadinya itu tengkar gara-gara anak, gara-gara belanjanya kurang banyak. Mengapa demikian? Padahal di dalam Al-Quran, kalau Allah bicara tentang sholat, wajib khusyuk. Wajib nih. Ayo, saya mencari nih Quran, mana di antara ayat yang menjelaskan tentang sholat, apakah ada memakai kalimat fa'ala? Kok memakai kalimat koma? Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Ternyata Pak, koma itu tidak hanya sekedar menjalankan fisik saja, tapi ruhaniah. Ini wajah tuaj, ruhaniah harus menghadap wajah Allah. Berhubung ilmu selama ini terkesan ditutupi untuk mengajarkan ruhaniah menghadap kepada Allah yang hak, yaitu wujudnya terasa ditutupi, gak diterangkan di masyarakat. Akhirnya kita sebagai masyarakat gak ngerti. Sing penting pokoke sholat. Payahi. Sudah waktunya berhenti itu. Periksa nilai mutu sholatmu. Allah katakan, hafidhu ala sholawa wassolatil wusta wakumu lillahi qanitin. Wakumu sangka dene koma. Wakumu lillahi qanitin ay khasyiin, wajib khusyuk. Surat apa? Al-Baqarah 238. Dicatat Bu, ngene iki Bu, ya kan. Engko ning omah dibuka, utawa langsung ning HP, cret, ketemu sudah. Jagalah sholat 5 waktu itu dan sholat rohaniah. Saya mencari tafsir niki Pak. Mulai tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mudir, Ibnu Katsir. Al-Wusta niku diterjemahkan ulama khilaf. Ada sholat asar, ada sholat maghrib. Mboten ketemu. Al-Wusta bisa dikatakan sholatud da'imun, atau sholatnya ruhaniyah. Itu ada Al-Quran yang ada di dalam hati jenengan. Itu tercatat aswas sholatil wustoniku, maksudnya adalah sholat daim, atau saya sebut sebagai sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Buka di dalam surah Al-An'am 79. Di situ singkat kata ada tulisan ini wajjahtu wajhiyah. Niki. Sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku wajhiyah ke wajah Allah. Pundi wajah Allah? Wajah Allah diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu itu ada wajah. Al-Hadid ayat 3 Allah katakan, Allah iku ning awal yo ning akhir setiap persoalan, di dalam yo di luar.
Makanya tadi saya katakan fi kulli mukawwanat, di dalam setiap makhluk itu ada sesuatu yang samar. Siapa? Sang penguasa. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung hati kita terbelenggu oleh kepentingan nafsu, sing nafsu itu mendorong hati sampan kali kulo untuk beriman terhadap makhluk. Contoh nih, iki anggur, contoh. Maka anggur iki dadi tutupe ati sampean kali kula, akhirnya mboten saged melihat di dalam dan di luar anggur yang sebenarnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jam 11. Oke, gak kroso Pak, memangnya. Tolong jamai. Kemarin saya ke Lombok itu. Juga sama, nggak kerasa, moral lemes. Pun kita teruskan. Terus bagaimana caranya kita keluar dari kegelapan menuju terang, bener? Surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jikalau Allah, maksudnya Allah, hidup yang menguasai dalam diri kita, jenengan jadikan sebagai imam jenengan, rujukan jenengan, maka Allah akan mengeluarkan dirimu, roh, dari kegelapan menuju terang benderang. Caranya bagaimana? Simpel nggih? Simpel, oke. Jenengan kali kula niki sebagai makhluk yang termulia adalah manusia. Jikalau jenengan iki memperhatikan apa yang Allah letakkan di dalam hati jenengan, maka jenengan tidak mudah akan mengikuti bisikan nafsu. Apa itu? Imanul haq. Iman yang benar, inilah Pak yang kami sebut sebagai ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan kalau kita buka di dalam kitab Hikam, itu adalah derajatnya hamba yang sudah makrifat pada Allah, yang sudah ketemu Allah. Terus bagaimana caranya mengihsankan iman kita? Yang iman kita itu belontang-belontang. Tahu belontang-belontang? Kadang Allah, kadang anggur, kadang gedang, semua macam-macam. Ya toh? Terus bagaimana caranya kita bisa keluar? Simple mawon, kalau saya jelaskan mulai A sampai Z itu subuh gak mari. Gini aja. Di dalam hati sampean ini Allah taruh namanya imanul haq. Yang imanul haq kami sebut ihsan, iki kebanyakan manusia tenggelam karena sibuk hati kita untuk berbicara, untuk mengimani pada selain Allah. Ini persoalannya. Terus bagaimana nantinya kita keluar dari zona itu? Tolong wis dipraktekno waktu sholat tok aja dulu. Aku yakin nanti akan keluar dari sholat itu, prakteknya keluar dari itu. Coba gini, jenengan waktu sholat sebelum takbiratul ihram ada dua yang harus sampean angen-angen dulu dalam hati. Apa itu? Pertama, sampean harus merasakan kehadiran Allah dalam diri sampean, yaitu hidup yang menggerakkan jenengan sholat. Itu pertama. Makanya Rasulullah kalau mentarkib atau menerjemahkan ihsan, fa'ilam takun taroh, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, kamu harus merasakan selalu dilayani oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Tandane kalau jenengan hati sudah merasa dilihat Allah, ketika jenengan aktivitas sholat, hati sudah merasakan, mengimankan jenengan gerak itu sebab digerakkan oleh Allah. Sampai jenengan iki salat pun sampai mulai dari arah situ. Pertama, kedua,
jatuhkanlah hati panjenengan iku pada Allah. Wajian iki, hadapkanlah ruhaniyah sampean kali kula pada Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 79 di situ dikatakan, jikalau jenengan menjatuhkan ruh ini terhadap Allah wajah Allah, wa ana minal musyrikin, jenengan sudah tidak dikatakan orang atau ruh yang menyekutukan Allah. Tapi dalam ayat itu ada sifat. Wajhiyah itu sifatnya apa? Lilladzi fataros samawati wal. Kalau hati sampean ini muncul gambar eling dunya, eling langit, mongko ayate tidak wama ana minal musyrikin. Ayate wa ana minal musyrikin, berarti kita masih kelebu orang yang masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Intine jenengan jikalau ingin keluar dari zona kegelapan menuju zona terang benerang, miturut surat Al-Baqarah 257, jadikanlah Allah itu sebagai jeragan jenengan. Tahu jeragan? Imam jenengan. Hanya dialah yang melayani kita, Pak. Kita bisa bernafas karena dinafaskan. Kita bisa bergerak karena digerakkan. Jantung bisa berdenyut karena dijenutkan. Kita bisa makan, mengunyah, menelan. Itu ya Allah semuanya. Sadarilah mulai nol ini, aku yakin pasti ada perubahan hati sampean. Kalau tidak, ke Mojokerto. Gila. Rai kuan temen ini. Loh, estu. Saya berani mengatakan ini karena ayat. Ayatnya mengatakan seperti itu. Walaupun ini pahit, tetap saya sampaikan kepada saudaraku. Jenengan pun nganggep pulau guru. Anggaplah saya sebagai saudara kandung jenengan. Saya juga begitu, Pak. Saya nggak akan pernah menganggap murid. Justru saya anggap sebagai anak saya sendiri. Paham ya? Biar hubungan kita tambah mesra. Gitu loh. Paham ya? Bon, lanjutkan. Jikalau jenengan betul-betul mau mempraktekkan yang dimaksud dzikir itu dzikir, Pak. Jenengan sadar, menyadari apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan itu semata-mata bersumber datang Allah, itu namanya dzikir. Dzikir yang tidak terucap disebut jahri Allah. Dzikir yang tidak terucap di hati menyebut nama Allah sirri tidak, tapi rasa. Karena hanya rasa inilah yang nafsu tidak bisa masuk di situ, tak bisa bohong. Karena rasa ini yang maksud Kanjeng Nabi ihsan. Siapa kalau imannya sudah ihsan, maka tidak mudah dia kena takfirud dunya, kebiarin dunya. Coba sampean buktikan, nek gak cocok. Jenenge ilmu itu wajib dibuktikan kok. Nek gak cocok nang Mojokerto, ini bau asbak sampai antem norai kula. Tak wis penak toh. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau jenengan sudah membenahi sholat ini lewat dzikir yang kumaksud jenengan menyadari semua itu datangnya dari Allah, aku yakin nanti ruhaniyah sampean akan keluar dari sholat itu juga berbenah diri. Tidak hanya pada saat waktu sholat saja, tapi di luar aktivitas sholat pasti jenengan dengan mudah merasakan kehadiran Allah. Inilah Pak yang ku maksud, habis gelap terbitlah terang. Pesan saya, janganlah kau mati dulu sebelum zona ruhaniyah jenengan itu sudah terang benderang. Mumpung waktu umur kita masih ada, Pak. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Silahkan yang mau mempraktekkan, silahkan yang tidak, itu urusan kita masing-masing. Tapi satu hal yang harus jenengan ketahui bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul, itu pasti.
nek sugih gak mesti. Nggih, nek sugih gak mesti, nek mati udah, sampean terjemahkan sendiri. Sebagai kesimpulan, pertama, kita diproses Allah innalillahi. Oke, innalillahi, proses kita mengalami habis fitrah, terus kotor alias gelap, gitu. Sekarang bagaimana kita menjalani sebelum kematian? Wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Caranya simple, tolong praktekkan rasa tadi dalam setiap aktivitas jenengan. Yang rasa adalah membentuk karakter hati yang asalnya iman menjadi ihsan, dan disitulah jenengan nanti akan dengan mudah selalu dilihat oleh Allah. Dengan begitu akan tertata sendiri apa perilaku dohiriyah ini, Pak. Kalau ruhaniyah sudah ketata, nanti jasmaniyah akan tertata sendiri. Yang kedua, mohon maaf, sebagai kesimpulan, kita di dunia ini, aku yakin siapapun jenengan tidak akan pernah lama. 100 tahun, 200 tahun, toh itu ada batas. Tapi ingatlah, kita akan ditunggu wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hari-hari di mana alam yang tak terbatas itu menunggu kita. Itulah yang disebut yaumal akhirah. Sebelum kita masuk di situ, Bapak Ibu, ayo kita persiapkan ruhaniyah kita untuk masuk di dalam alam itu dengan terang benderang. Ingat, barang siapa saat di dunia hatinya masih gelap pada Allah, maka di alam akhirat pun akan jadi gelap. Sebaliknya, barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta terhadap Allahnya, maka di akhirat pun mata hati tidak akan buta. Oke, itulah materi pada kesempatan siang hari ini. Mungkin bisa dijadwalkan, insya Allah untuk Jabotabek itu kami kasih 3 bulan 1 kali ya. 3 bulan 1 kali, insya Allah begitu. Nanti kita ketemuan nanti tempatnya terserah, saya mengikuti aja oleh pengurus. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita mulai sesi tanya jawab di Pak Panitia yang itu. Terima kasih Pak Belikan. Saya sama dari Kaliburis Mas Jono. Sambil pegang ini Pak. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Saya selalu mengikuti YouTube streaming dari Mas Soekarno. Saya terima kasih kepada Pak Gus. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah sholat itu harus khusyuk selama sholat, Gus? Karena saya dapat kajian itu, kita ini sholat atau kita ini generasinya jauh dengan Nabi, maka kita khusyuk untuk waktu takbiratul ihram itu sudah bagus. Selanjutnya sudah, pokoknya gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berkholwat, saya ini sebenarnya sudah 2 tahun ya Gus. Cuma di dalam berkholwat itu semakin lama berkholwat itu kayaknya pikiran malah lari Gus. Lari dari konsentrasi gitu. Apakah ini godaan atau apa, saya kurang tahu menurut penjelasannya. Kemudian yang terakhir tambahan, saya sebenarnya mau mengajak tetangga saudara kami. Saya kayaknya agak kesulitannya begini, saya singgung-singgung mengenai ngaji taufik ini kok dia awas lo itu, hati-hati itu gitu. Itu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja. Oke. Apakah kita waktu sholat itu wajib
Misalkan 4 rakaat itu wajib khusyuk. Jawabannya tergantung kelas sampean masing-masing. Kelas kita diletakkan Allah di mana? Kelas kita. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu hati telah Allah tiadakan perkara selain Allah. Itu khusyuk. Itu tarkibnya khusyuk di situ. Lah, ingat, selama kita masih imannya belum ihsan, siapapun kita nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Laksana gini, bagaimana mungkin saya dari Mojokerto bisa sampai ke mana ini? Tangerang, sementara mataku tertutup, alias saya orang buta. Sementara nggak ada yang menuntun. Logikanya bisa nggak saya sampai ke Tangerang? Nggak bisa. Sama. Bagaimana mungkin kita akan sholat bisa khusyuk sementara wajhiyah kita tidak tahu? Logikanya seperti itu. Tapi ketika kita sudah diajarkan oleh Allah terkait masalah dinut tauhid ini, sedikit demi sedikit disitulah perkara apa yang menutupi hati kita itu Allah sisihkan dikarenakan kita terus tekun istiqomah berzikir. Di situ. Terus ketika proses inilah Pak, ada 3 calon kekasih Allah yang Allah taruh. Pertama adalah musyahadatul fana, kedua musyahadatul kamil, ketiga musyahadatul baqa. Artinya 3 ini Allah kelompokkan menjadi 2, makomnya makom mahfud dan makom maksum. Makom mahfud adalah makom di mana kita masih jatuh bangun. Tergantung kita masih ditaruh Allah di mana. Yang menaruh ruhaniyah kita terhadap makom ini cuman Allah, dikarenakan tekunnya dzikir kita. Ini Pak. Selama kita di mahfud, nggak bisa. 4 rakaat kita harus khusyuk terus. Entah berapa detik, itu nafsu itu nyocok. Ngerti nyocok Pak? Ngambil masuk menggoda. Tapi kalau sudah dimaksum, 24 jam ini, nggak bisa hati sampai ikut lalai dari Allah, nggak bisa. Kalau masih di mahfud, jadi jawaban yang pertama tergantung kita diletakkan Allah di mana. Selain golongan 3 ini, masih Anda itu hafid, hafidoh, pinter hadis, pinter Quran, ya, pinter nahwu sorofi, nggak jamin. Saya berani katakan ini karena memang fakta di lapangan seperti itu. Sebanyak apapun pengikut kita, tapi kalau kita belum masuk di dalam golongan ini, jangan harap sholat ini nggak kelebon kucing garong. Pasti kelebon kucing garong, yaitu hubus syahwat. Itu yang pertama. Terus bagaimana caranya kita itu untuk bisa meningkatkan volume ketakutan, volume dzikir kita, volume ingat kita pada Allah. Kembali lagi pada sistem awal tadi. Tolong Pak Bu, praktekkan terus menerus yang namanya dzikir rasa. Itulah yang disebut bahasa kitabnya di dalam kitab Hikam Sirul Asrar. Qur'annya surat Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Sebab tauhid di dalam Al-Quran pengajarannya itu ada 4, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat thariqat hakikat ma'rifat. Selama kita belum ke anta itu engkau, kamu, berarti sudah dekat. Kalau huwa, dia, jauh, apalagi nama.
Kalau sudah keantang, inilah Pak yang kumaksud dikir rasa tempatnya ada di surah Al-Anbiya 87. Jikalau jenengan cari anak, dikirnya ada di surat Toha ayat 14 atau surat Al-Anbiya 25. Semuanya ada. Tergantung kita mau belajar atau tidak. Bapak Ibu hadirin, untuk yang kedua, lupa Pak. Apa tadi? Kholwat. Oke. Kholwat, mengapa kita kok sering gelambiar? Itu persoalannya apa? Tolong, ini sistem kholwat yang menurut kami gak mudah sampai akan teringat oleh selain Allah. Caranya bagaimana? Gini, tolong dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 191. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Enggak bisa dengan berdiri, duduk. Duduk capek, berbaring. Apa artinya? Berzikirlah wahai orang-orang yang beriman ketika saat kau berdiri atau ketika saat kau duduk, bahkan saat kau berbaring, sibukkan hatimu senantiasa mengingat Allah. Cara untuk mengingat Allah dengan mudah jenengan kholwat ketika napas keluar masuk dalam hati jenengan mengucapkan Allah. Hati lo ya, sambil merasakan siapa di dalam napas itu. Disitulah ada wujudnya Allah. Udah, sampai ikuti terus. Ingat, jangan dengan akal, tapi harus dengan hati. Kalau sampai dengan akal pasti akan dibawa kemana-mana. Tapi kalau dengan hati, rasa itu akan hanya membawa Anda liqa'illah, bertemu terhadap Allah. Urusan nanti dibukakan alam mukasyafah, jangan takut. Terus ikuti aja proses Allah terhadap diri kita semua. Yang ketiga tadi apa? Gini, tolong Al-Baqarah 256 itu nggak boleh dipaksa. Mengajak sifatnya kalau arif monggo, tapi kalau ada pemaksaan jangan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini nggak ada paksaan, Pak. Siapa yang nggak sadar pasti tidak mau, tapi siapa yang sadar pasti mau. Kalau sifatnya kita mengajak, nggak ada unsur memaksa, monggo, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ajaran yang mana yang tidak ada paksaan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan hati jenengan dari belenggunya hawa nafsu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Intinya adalah hati meninggalkan taghut, iman selain Allah. Setelah itu wahyu mimpilah akan beriman kepada Allah yang sebenarnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Silahkan ngajak tapi jangan memaksa. Oke, lanjut. Gantian dulu. Waalaikumsalam, Pak. Kurang setengah jam, Pak. Izinkan saya namanya Cipto. Saya ingin bertanya, anak saya sudah 3 tahun meninggalkan saya. Meninggalkan saya. Nah, dulu pernah saya mungkin WA sama Gus. Tapi untuk kali ini saya pengen lebih. Kayaknya kurang marem gitu Gus. Mohon jawaban saya, kalau bertemu dengan anak secara tauhid itu mohon penjelasannya Gus. Saya sangat mengharapkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran tauhid ini bukan maksud tujuannya bertemu selain Allah. Jikalau itu ditemukan Allah di dalam alam mukasyafah itu bonus. Tapi jangan sekali-kali pertemuan ini akan menjadikan penghalang hati sampean anak ini terhadap Allah.
Caranya bagaimana? Jenengan harus menuangkan terus hati, namanya dzikir sirul asrar. Ini jenengan akan bisa bebas, tidak akan menjadikan penghalang anak itu terhadap Allah, hati jenengan. Wonten Pak nggih, cukup jenengan iki terus lakukan dzikir itu, urusan itu ditemukan Allah. Dengan anak itu urusane Gusti Allah. Mungkin ibu langsung ibu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan Jakarta sama adik-adik yang saya sebelumnya mohon maaf ya karena apa yang dilakuin saya belum bisa silaturahmi dengan pertanyaan saya, gimana kalau seseorang sedang menjalani divisi asror, terus di tengah perjalanan itu di dalam kesendiriannya ketarik dengan nafsunya, misalkan nikah laki-laki rasanya, tapi di dalam cobaan itu saya tetap melihat Allahnya. Saya berusaha pikir firman terus semampu saya. Tapi apakah seandainya saya salah kalau saya menjalankan pernikahan itu kalau apa? Mboten nggih. Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Ingat, sejauh manapun hati ini berzikir pada Allah, ingat nafsu itu pasti akan selalu menghalangi. Sebab nafsu memang Allah ciptakan cenderung untuk menyesatkan atau menggoda kita, supaya iman kita beralih pada selain Allah. Pun itu sampai pegang. Karakter nafsu adalah selalu mendorong hati kita untuk lalai pada Allah. Sejauh manapun kita berzikir, nafsu akan terus mengikuti. Kita akan tidak pernah bisa diganggu oleh nafsu atau iblis alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, manakala ruhanian jenengan betul-betul sudah di makom musyahadah, makom akad. Lah terus bagaimana kita mensiasati ketika saat sebelum masuk di alam makrifat atau ihsan itu kita mensiasati biar tidak mudah? Cuman satu jawabannya Pak Bu. Untuk sampai tidak mudah terbengkokkan oleh nafsu wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah, jawabannya cuma satu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41 42. Posisi apapun jenengan tetap dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam semampu jenengan bawalah dzikir itu. Bawalah dzikir itu. Aku yakin walaupun jenengan terperosok, Allah akan mengangkat lagi. Walaupun terperosok, Allah akan menolong lagi. Itu. Sebab mohon maaf, nafsu bisa nggoda kita yo karena Allah. Kita dibebaskan dari nafsu yo karena siapa sih nafsu? Diri. Ingsun awak dewe kita ini yang ngaku-ngaku itulah nafsu. Wes kejawab sudah. Diri. Andai kata di dalam hati jenengan muncul diri makhluk, itu berarti itulah nyatanya nafsu. Contoh, sholat. Kok dalam hatiku merasa aku yang bisa melakukan, berarti inilah nafsu. Oke, ini sholat padahal. Apalagi selain sholat. Begitu. Monggo. Tasik tersisa 25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkanlah Gus, nama saya Sungartanto dari
Bekasi Ujung, itu Cibarusah. Saya baru pertama ini, cuman saya sudah mengenal lewat itu sejak Ramadan, Gus. Saya sudah berkeinginan ke Mojokerto, namun anak istri belum sempat mengantar sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kemarin dapat ini undangan ini, saya alhamdulillah bisa hadir. Yang ingin saya tanyakan, Gus, kalau memang saya nanti salah mohon dimarahi, karena saya belum bersyahadah dengan Gus, tapi dengan selalu mengikuti dan mengkaji itu saya merasa ada kecocokan di hati gitu, maka saya pernah melaksanakan Gus. Contohnya dalam sholat berjamaah itu kan di dalamnya dikatakan kita menghadapi 4 huruf alif lam ha. Nah itu kita dibarengi dengan dzikir sirrul asrar yang bunyinya sebenarnya nggak boleh bunyi, kata gitu kan, aku Allah yang berdiri, aku Allah yang rukuk, aku Allah yang sujud, aku Allah yang duduk. Pertanyaan saya, Gus, apakah saya tidak musyrik karena saya mengaku aku Allah? Nah itu mohon penjelasannya karena saya belum bersyahadah. Yang kedua, tentunya apabila saya sudah berhakikat, apakah saya masih diperbolehkan berzikir la ilaha illallah? Karena di masyarakat itu banyak sekali undangan yang terutama tahlilan itu selalu pakai zikir la ilaha illallah. Itu Gus, mohon maaf, mungkin saya juga tentunya kalau baru pertama, biar saya bisa melaksanakan dengan yakin lebih mantap lagi, saya mohon bimbingan. Dan kalau saya pinginnya diberi syahadah dengan Gus Hasan, biar nanti dalam menjalankan selalu kita bisa lebih, aku yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertanyaan pertama tolong dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Kalau enggak 29, 27. Di situ dikatakan musyrik karena yang ngaku-ngaku itu Saya ulang, makhluk siapapun kalau masih ngaku-ngaku makhluk, mengatakan aku Tuhan, aku Allah, ya syirik. Mungkin bisa dilihat sejarah Raja Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Kalimat itu muncul manakala hati ini belum kefanaan makhluk, maka hukumnya syirik. Tapi kalimat itu muncul manakala ruhaniyah makhluk selain Allah itu sudah fana, itu yang benar. Cuman apakah harus diucapkan secara dohir? Tidak harus. Tidak harus. Tapi yang wajib mesti bergelora di dalam hati. Suwi kok tambah bingung noto ngaji Bapak. Gini Pak, kita kan makhluk, asalnya kan nggak ada, adanya sebab diadakan oleh yang itulah Allah, gitu kita sebut Allah ya. Berarti asal kita tidak ada. Terus bagaimana caranya kita meniadakan sesuatu yang mestinya tidak ada ini? Tolong. Kita punya mata dua Pak. Allah kasih matanya jasad disebut ainul basyariyah. Ini untuk bersaksi memandang makhluk. Itu ada. Tapi tolong ainul basiroh, mata hati jenengan bukalah. Meleo nek cara wong Jawa. Nek cara kene napa? Meleo. Bahasa Indonesia ini melihatlah siapa yang kau saksikan. Ainul basyirah hanya untuk bersaksi dan melihat wujudnya Allah. Bagaimana ini bisa bersaksi dengan benar? Lah wong ora gelem melek. Sebetulnya wis melek berhubung ana tutupe.
Nggih tetep peteng. Ini loh persoalan. Jadi persoalan bagaimana ini yang menutupi itu hilang. Ini kalau kita mengikuti sejarah surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6, sebab apa kita tertutup? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ajaran risalah yang di bawah Rasulullah di jalur dinut tauhid ini kita tolak. Wes, intinya di situ. Dikasih tahu oleh Rasulullah atau tidak, pada saat itu tetap kita nggak percaya. La yu'minun. Akibatnya apa? Khatamallahu ala qulub. Gusti Allah nutupi. Akhirnya Nabi Adam lupa pesan Allah, tidak boleh mendekat buah holdi. Lupa pesan apa jenis pesan Allah, janjian kita pada Allah, tidak boleh mendekati syahwatut dunia. Inilah. Akhirnya ya seperti ini. Wes gak penting, Pak. Ini memang proses kita, semua kita pernah kotor, ya toh? Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita sebelum mati sudah fitrah, itu aja. Mohon maaf loh ya, kalau saudaranya saya bicara tentang ruh, masalah tentang kolbun, hati, tidak disyaratkan harus pinter maca Quran, enggak. Mohon maaf, harus pinter, hadise harus pinter, gini-gini, enggak. Cuman satu yang dibutuhkan, kesadaran. Udah, titik. Jadi Pak, apa tadi pertanyaannya sampai lupa aku. Alif lam lam ha, nggih berdiri, rukuk, sujud, duduk, artinya sibukkan hati hanya untuk Allah. Otomatis kita harus tetap memegang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tali Allah pegang, apa tali? Zikir. Itu tadi. Udah, yang pertama. Terus yang kedua tadi apa? Oh ya, oke. Yang kedua, apakah kita boleh sampai kali kula niki sudah sampai di tauhid antah bahkan anak boleh lah, boleh. Karena apa? Sampai pasti tahu lesan aja la ilaha illallah, tapi hati adalah anak. Nggak apa-apa. Dan itu yang benar. Dan itu yang benar. Inilah yang kumaksud, syariat sampean sudah tidak menjadi syariat tapi jadi hakikat. Inilah nanti suatu saat anak putu kita kalau menangi zaman Nabi Isa turun meneruskan syariat Rasulullah ini. Jadi kembali kepada pertanyaan pertama. Jadi tidak boleh alias syirik dalam hati kita selama kita masih ada, nggak boleh mengucapkan aku Allah. Oke, tinggal 15 menit. Saya nganut panitia aja. Gini Pak, tolong besok kita canangkan untuk 3 bulan ke depan waktu yang panjang. Aku kasihan pulang membawa beban aku. Terus begadang. Hah? Begadang juga nggak apa-apa. Malam. Kalau begadang Pak, yo janganlah. Pokoknya aku minta waktu yang agak lama. Jadi biar teman-teman, saudara-saudaraku yang punya pertanyaan itu selesai gitu. Kasihan. Nggih. Ayo kula nganut monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat Gus dari Klender. Mau tanya Gus, mau tanya Gus. Nggih. Jadi kalau langsung lawan. Kalau pun niat nih Gus, berarti katanya besok sekarang tinggal. Nggih. Lah itu apakah di alam ke-8 atau di terang? Gitu ya. Kalau di alam ke-8 apa seterusnya? Atau saya harus hidup lagi atau gimana Gus? Oke. Atau Gus. Sami-sami. Dan sama-sama. Kalau kita membuka surat Al-Isra ayat 72 itu Pak, itu khusus bagi hati seseorang
yang terkunci hatinya nggak mau menerima tauhid, akhirnya jadi gelap. Tapi ketika jenengan sudah bisa menerima tauhid, otomatis aku yakin jenengan akan mencari dan mencari, walaupun belum bertemu kok kita sudah meninggal, bagaimana? Nah, gitu toh. Kalau jenengan sudah tahu rasanya tentang tauhid hati ini, jenengan bisa pasti akan rindu dan rindu untuk mencari dan mencari. Karena itu laksana makanan yang cocok untuk hati jenengan. Tapi ingat, belum tentu cocok untuk orang lain. Terus bagaimana posisi seperti ini? Saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Allah sendiri yang menuntun jenengan, ya. Dalam bahasa syariate Allah dewek sing genahke, sing nglakokke, yang memperjalankan ruh sampai pada Allah itu sendiri. Bahasa syariat lewat warid yang Allah utus untuk membimbing jenengan. Dalam bahasa Quran disebut sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Siapa yang berkata itu? Para malaik. Oke Pak, kita nggak pernah ketemu ya. Mau percaya bagaimana? Nggak percaya yo bagaimana? Nah ngoten toh? Udah. Sekarang saya tanya, kedatangan tauhid dalam hati jenengan, mau dijawab. Apakah ada rasa kenyamanan diri untuk menghadapi kondisi apapun? Kalau ada, berarti sambung frekuensinya. Ini. Aku yakin siapapun kita, sugiyo kaya apa duro pangkat sampean kali kula, tidak akan pernah puas kehidupan dunia ini. Kita selalu gelisah dan gelisah. Tapi jika jenengan sudah merespon hati Anda terhadap Tuhan, terhadap Allah, maka aku yakin kedamaian akan ketemu. Terus berhenti Ustaz? Sudah cukup? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai. Pertanyaannya dan jawabannya sangat mewakili kami Pak, khususnya saya selama ini sangat mengganjal dan itu mereka sangat mewakili. Cuman mungkin terakhir pertanyaan saya adalah pengen bertanya tentang tadi kita misalkan udah melakukan zikir rasa, salah satunya bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah, atas izin Allah dan segala macamnya. Pertanyaan saya adalah kalau sesuatu yang baik biasanya itu dari Allah. Nah sementara kalau seandainya pas kita marah Pak, kadang-kadang itu juga dari Allah. Dan lebih itu Pak. Bagaimana? Oke. Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dibuka dalam satu ayat. Jikalau baik datangnya dari Allah, jikalau itu buruk datangnya dari nafsumu sendiri. Oke. Nafsu. Nun faksin. Diri. Tergantung diri kembali kemana? Aku siapa? Kalau kita belum memfanakan keakuan makhluk, mesti muncul akunya makhluk. Itu nafsu. Tapi kalau keakuan makhluk dalam diri jenengan sudah fana, maka nafsu itulah maksudnya ingsun diri Allah. Berarti pertanyaan jenengan ini tadi berlaku bagi golongan di antara dua. Golongan yang belum bisa sampai pada Allah, maka itu dari nafsu. Tapi golongan yang sudah sampai pada Allah, bagaimana dikatakan itu dari nafsu? Lawang selain Allah sudah tiada. Yun sewu, saya punya dompet Pak. Dompet ini nggak ada isinya, uang nggak ada. Mungkinkah saya hitung-hitung? Bukan mungkin tak? Nggak mungkin, aku hisap nggak mungkin. Hisap itu ngitung, nggak mungkin. Karena nggak ada, kosong. Artinya apa? Jikalau dalam hati sampean selain Allah sudah tiada, apa mungkin ada perkara sesuatu itu datangnya selain Allah? Nggak mungkin. Itu bagi jenengan yang dikatakan sebagai golongan ahli syuhud. Nah, yang awal ahli hijab. Cukup nggih? Baik ya, Bapak Ibu jamaah majelis, kita cukupkan untuk tanya jawab.
Oke. Alhamdulillah seluruh pertanyaan tentang tauhid bagaimana rasanya? Alhamdulillah ya. Agak sakit ya memikirkan, Masya Allah sudah dijelaskan oleh guru kita yaitu Ustaz. Alhamdulillah yang intinya adalah mudah-mudahan pertemuan kita di sini adalah bersama-sama mentauhidkan Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, waktunya kerja, waktunya ibadah. Jangan kerja bagaimana kata Allah yang terbaik yang di rumah ya, Bapak Ibu. Baik, sekedar pemberitahuan juga dari para pengurus panitia yaitu daripada pengajian Jaya Baru Jabodetabek, yaitu nanti boleh bergabung karena ini merupakan wadah daripada pengajian daripada guru kita. Nanti boleh hubungi nomor yang ada di depan yaitu dengan Bapak Junto ya. Bapak Ibu, kita doakan selalu guru kita sehat selalu, amin ya rabbal alamin, dan kita 3 bulan ke depan bisa bertemu kembali di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya tutup, kita berdoa dulu dengan rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi, perwakilan dari Jaya Baru Jabodetabek. Maksud dari teman-teman ini adalah bagi bapak-bapak, saudara-saudara di sini yang ingin bergabung. Di situ ada wadahnya kita, yang boleh ada rutinan kita membahas tentang ajaran dari guru kita, dari orang tua kita. Monggo, di tiap wilayah kita ada teman-teman dari Tangerang, ada Pak Edono, dari Cibubur ada, dari Bekasi ada, dari Jawa Timur ada. Monggo silakan dicatat, nanti kita masukkan ke grup WA-nya kita, Jabodetabek. Insya Allah buah sangat besar dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah wa bi nuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, acara telah dilalui dan doa buat kami ini. Mohon maaf, Allahumma wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.